Oke. Jadi di sini aku bakal ngebahas tentang oscilasi harmonik ya untuk persiapan UAS fisika dasar satu ya. Jadi kita langsung aja dari soalnya. Soalnya ada nomor satu, ini suatu benda diletakkan di atas rel tanpa gesekan. Ya ada tanpa gesekan ya, tanpa gesekan dan dipasangkan pada pegas. Jadi gambarannya tuh gimana sih? Gambarannya tuh kayak gini. Dia ada kayak dinding gini lah ya. Nah, lantainya tuh, nggak lurus sih ya. Nah, anggap aja ini ada pegas gitu ya. Pegas, dia ada kotak di sini. Gitu. Nah, dia benda tersebut akan kemudian ditarik ya sejauh 20 cm atau 0,2 meter ke arah kanan dan dilepaskan saat T 0 detik gitu. Selama 10 detik, benda tersebut bergetar sebanyak 15 kali. Lalu hitunglah periode, hitunglah kelajuan maksimum atau Vmax-nya. Lalu tentukan nilai posisi dan kecepatan saat T sama dengan 0,8 detik. Nah, di sini ini adalah kejadian atau fase pertama gitu ya. Di fase keduanya, maka dia ditarik sejauh 20 cm gitu ya. Sejauh 20 cm. Berarti ada penambahan gitu ya. Penambahan jarak ya. Jadi ada penambahan jarak daripada sebelumnya ya. Sejauh 20 cm gitu. Kalau dia dilepaskan kan ya, kalau dia akan pasti beroscilasi kan dari sini, dia akan ke sini. Sini lagi, sini lagi, terus sini lagi, terus sini lagi. Dia akan membentuk sebuah gelombang. Jadi dia akan berarti berhenti. Ya, ini adalah bentuk gelombang osilasi teredam ya. Kalau dalam bentuk grafik maka dia seperti sebuah ini gambarnya. Ini akan jadi seperti ini, segini ya. Kalau dia akan jadi makin mengecil ya. Gitu ya. Lo kok hilang lagi? Sorry, sorry, sorry. Ulang, ulang. Ya gitu ya. Hilang lagi. Nggak tahu kenapa. Pokoknya yang kayak gitu-gitu, dia akan teredam. Nanti, berarti itu artinya adalah dia tidak bukan sebuah bentuknya, bukan sebuah bentuk oscilasi harmonik GHS, GHS. Karena apa? Karena dia dipengaruhi oleh gaya gesek kan. Dia berhenti karena dia dipengaruhi oleh gaya gesek. Sehingga apa? Sehingga energinya terkonservasi ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk bunyi mungkin atau mungkin panas. Gitu. Energi kinetik yang dimiliki oleh pegas itu akan berkurang. Gitu ya maksudnya. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah yang membuat benda kotak itu jadi bergerak. Dari mana? Dari pegas juga yang memberikan. Makanya dia rumusnya nanti lain lagi energi kinetiknya. Kalau ada pegas, dia kan jadi yang biasanya tuh seperti ini. Sama dengan mv square. Setengah ya. Setengah mv square. Dia kan jadi bentuknya adalah 1/2 K mega kuadrat. Kalau nggak salah gini ya. Nah, di sini tapi kita tidak sesusah itu, maksudnya tidak serumit itu untuk mencari sesuatunya. Ya, kita hanya butuh mencari periode Vmax dan posisi saat T 0,8 detik gitu ya. Nah, di sini udah aku tulis beberapa juga di sini. Em, untuk mencari periode kita butuh frekuensi gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk mencari frekuensi ya. Salah satunya adalah ini yang di bawah ini yang aku tulis F sama dengan 1/T ya. Itu bisa gitu ya, bisa selama ada apa? Ada variabel-variabelnya. Di sini T sudah ada variabelnya kan selama 10 detik. Untuk yang satu ini itu adalah N ya. N itu maksudnya jumlah sesuatu itu. Jumlah sesuatu itu bergetar atau berosilasi gitu. Nah, di sini ada keterangan nih, bergetar sebanyak 15 kali. Ya, maka ada kan variabel-variabel yang untuk mencari frekuensinya. Lalu gimana jika tidak ada variabel-variabel tersebut untuk mencari frekuensinya? Nah, tergantung apa yang kita miliki di soal. Kita juga bisa mencari frekuensi dari apa? Dari 1/2 pi eh, akar K per M. Nah, misal kita dapetin variabel M atau variabel K, atau mungkin keduanya yang lebih bagus. Nah, bisa kita cari frekuensinya. Ini dapat dari mana?
ini dapat dari ini kan, persamaan omega sama dengan akar K per M kan ya. Kan ada tuh. Nah ini kan omega kan 2 PF. Nanti kita tinggal pilihin F-nya ke sebelah kiri. Jadi 1/2 pi akar KM. K per M maksudnya. Gitu ya. Nah karena kita dapat variabel yang adalah variabel oscilasi dan waktu, maka kita akan cari frekuensi dengan rumus yang simpel seperti ini maksudnya. Oke. Em, ini catat aja rumusnya. Pokoknya kayak gini dicatat rumusnya. Karena kita nggak tahu apa yang ada nanti, variabel apa yang ada di soal gitu. Jadi jaga aja. Ini juga dicatat, ini juga dicatat. Di fisika dasar tuh kuncinya adalah kalian harus menghafal rumus-rumusnya. Untuk soal substitusi dan perhitungan tuh gampang karena ada alat bantu nanti gitu ya. Substitusi juga gampang banget selama kalian tahu variabelnya. Yang susah itu adalah penggunaan rumus. Mau rumus mana yang kita gunakan itu kita tidak tahu. Kita harus cari tahu. Kita harus belajar dan menghafal rumusnya. Itu adalah kuncinya sebenarnya. Kalau untuk fisika dasar menurutku itu lebih ke hafal aja ya. Untuk paham atau enggaknya itu belakangan aja dulu. Yang penting kan hafal aja dulu. Yang kita dapat di sini kan ya 15/10 jadinya kan. Tadi kan 15 kali getaran 10 kali detik, 10 detik maksudnya. Dia 1,5 Hz. Untuk ciri periode itu dia 1/f. Ya, per F 1,1,5 Hz kan, jadi 0,6 second. Dapat sudah periodenya. Gitu. Lanjut di Vmax ya. Vmax-nya adalah omega A itu ada di itu udah rumusnya emang dari sananya juga. Kalian harus hafal juga. Yaitu adalah omega A. Omega adalah 2 PF ya. 2 PF A. Jadi kita tinggal substitusi aja nilainya 2 pi berapa, F-nya berapa, A-nya berapa. Tinggal dapetin kelajuannya gitu ya. Lalu kita disuruh mencari eh, posisi dan kecepatan saat T 0,8 detik. Nah, ini yang agak susah karena kita harus tahu konsep diferensial ya atau turunan. Karena V adalah turunan pertama dari posisi gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu di sini ya, ada bahwa V itu sini ya. V itu dx dt kan. X dt ya kan? Karena em, gini, X itu kan posisi. Kalau kita turunkan terhadap waktu akan jadi sebuah V. Gitu. Kalau V kita turunkan sekali lagi terhadap waktu seperti ini, maka akan jadi percepatan A. Gampangnya gini, X satunya apa? Meter kan ya? Kalau V satunya meter per second kan? Nah, kita tinggal bagi aja dengan waktu kayak gini. Ini M, ini S gitu. Nah, ini kan meter per second kuadrat kalau A. Berarti kan meter per second kalikan dengan 1/second lagi. Jadi kita turunkan lagi kan di dV dt adalah A. Itu kan percepatan. Jadi meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Kayak gitu maksudnya. Gini gampangnya seperti ini gitu. Ya, jadi em, masuk akal kan ya. Masa bahwa adalah V itu kecepatan atau kelajuan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi kita mengalami perubahan posisi seiring berjalannya waktu. Tuh. Nah, kalau di percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan kita akan berubah-ubah seiring bergeraknya waktu. Kenapa waktu? Ya karena yang selalu berubah acuannya di sini adalah waktu. Kalau waktu tidak berubah, maka kita akan terjebak di masalah, bukan maksudnya terjebak di saat ini aja gitu kan, jadi tidak masuk akal kalau kita waktu berhenti gitu. Jadi ya itulah maksudnya. Maka di sini adalah dari simpangan gelombang ya, rumus simpangan gelombang O cos A cos omega T tambah eh, V itu adalah sebuah fase. Fasenya, biasanya kita abaikan fasenya. Ini adalah maksudnya KX ya, itu adalah KX sama aja juga. Tadi menunjukkan sebuah posisinya, sebuah posisi dari gelombang misalnya. Kalau T adalah omega T adalah waktu, berarti waktu dari eh, terkait gelombang tersebut. Kalau X posisinya gitu. Nah ini A cos kita turunkan terhadap waktu. Nah, ini kan omega T ya. Jadi gini. Karena itu adalah XT, A cos omega T tambah V, maka X-nya ini kita turunkan terhadap waktu. DT gini ya. Itu berarti yang kita turunkan adalah omega T-nya ya. Ini omega T-nya yang keluar. Semisal di sini ada D, misalkan DY, DX. Di mana Y adalah A cos omega T dikurang KX. Gitu ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap X di sini, maka X-nya yang keluar gitu. Sorry, kejauhan. Sini maksudnya. X, KX kayaknya yang keluar gitu ya. X kan di cancel.
ya kan? Nah, K-nya yang keluar. Kalau dia terhadap DT, maka omeganya yang keluar kayak gitu. Ya, jadi misal kalau DY DX berarti kan X yang keluar kan, AK-nya yang keluar kan jadinya kan min K ya, min K kalau cos turunan dari cos apa? Ini kan turunan dari cos kan min sin ya. Min sin jadi min cos. Min cos jadi sin. Sin jadi cos. Terus berulang lagi kan ya? Ulang lagi. Berarti turunan dari cos adalah min sin. Min sin ketemu min jadi plus ya. Min yang ini nih. Ini kan jadi plus. Jadi plus ya. K A cos omega T kurang KX. Nah, ini nggak hilang ya kalau dalam kurung gini ya. Em, lanjut lagi berarti nanti turunkan lagi nih berarti kalau dua kali. Kalau misalkan dx dua misalkan jadinya. Berarti kan jadi K kuadrat A cos gitu ya. Bla 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 gitu. Nah kalau DT berarti itu adalah K cos omega T kurang KX. Nah berarti yang diturunkan adalah omega T-nya gitu ya. Maksudnya W omeganya yang ke depan jadinya. Tuh. Jadinya omega, min ya. Karena kan cos ini min. Min omega A cos eh, omega T kurang KX gitu ya. Makanya di sini jadinya di sini di bawah ini jadinya negatif kan nih, negatif omega ya. Bukan W ya, omega ya, negatif. Oh ya gini juga, sama tulis omega tuh jangan kayak W ya. Jadi kalau tulis omega dia dikasih ekor. Jadi biasakan ya, karena beberapa dosen dia ketika kamu nulis begini aja, dosen nggak akan menganggap itu sebuah omega gitu. Jadi kalian harus kasih juga kepalanya di sini untuk membedakannya ya. Jadi ingat itu ya. Jadi ini min omega A sin omega T tambah V gitu ya. Kalau turunkan lagi terhadap waktu lagi jadi AT itu bisa juga jadinya apa? Eh, omega kuadrat ya jadinya ya. Omega kuadrat A sin omega T tambah pi. Nah, ini berarti percepatannya, ini kecepatannya, ini posisinya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah dapat di sini berarti tinggal kita substitusikan nilainya. Nah, ini paling gampang. Tinggal substitusi nilai. Omeganya 3pi. Omega itu 3pi dari mana? Tadi kan omega itu kan 2pi F ya. 2pi F ya. Tadi kan F-nya 1,5 Hz kan. Yang ini tadi. Nah, yang 1,5 Hz ya. Jadi kan 1,5 kali 2 kan 3. 3 pi jadinya kan. Nah, ini 3 pi jadinya di sini. Oke, sip ya. Nah, 3 pi T-nya adalah 0,8. Ini kita abaikan tadi ya. Jadi kita abaikan kan. Jadi ini segini, tinggal kalkulator bla 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 dapat jadi jawabannya adalah 0,6 sekian meter. Untuk kecepatannya juga sama aja. Tinggal substitusi juga bla 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 dapat segitu gitu ya. Oke lah ya, sip. Negatif ya, berarti dia arahnya berlawanan. Ketika dia di 0,8 detik, di ini, jadi gini maksudnya. Ketika di dia 0,8 detik, berarti dia sedang arah ke sana gitu ya. Ya pokoknya antara ke sini atau ke sini ya. Kayaknya ya intinya dia arahnya berlawanan ya, berlawanan lah. Tergantung dari acuannya gimana. Kita tariknya ke sini, ya berarti harusnya ke sini negatifnya ya. Harusnya ke situ sih. Ya kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Em, lanjut, ada lagi soal di bawahnya. Sebuah benda bermasa 0,5 kilogram terhubung pada pegas dengan konstanta pegas 200 Newton meter. Jika benda ditarik sejauh 0,1 meter dari posisi setimbang lalu dilepaskan, hitunglah frekuensi osilasi energi mekanik total sistem. Oke, jadi untuk yang ini tuh sama ya. Ini juga udah aku tulis ya di sini. Ada 1/F atau 1/2 pi K per M. Nah, di sini ada variabel M dan K di sini ya. Sebagai contoh tadi, bahwa ternyata di sini muncul nih. Nah, oke, jadi kita tinggal input aja nilainya bla bla bla. Jadi kan 1/2 pi kan ini kan sebuah konstanta ya. Akar K per M. Tinggal dimasukin aja nilainya kan ya. 1/2 pi akar 200 tadi ya. Per 0,5. Nanti dapat sudah berapa hasilnya segitu. Energi mekanik total sistem ini yang ini. Ini adalah simpangannya berarti ya. Em, ya simpangannya. Simpangan tadi 0,1 meter ya berarti 10 cm kan. Ini 0,1. Nah gitu. Ini kan 200 ya. Kayaknya 200. Yang 200.
Jadi kan 100 kali 1, 0,1 by 10 ya, 10 joule loh energinya. 10 joule. Oke, lanjut. Sebuah bandul sederhana dengan panjang tali L 2 meter dan massa M 1 kilogram beroscilasi kecil. Hitung periode oscilasi. Nah, ini periode oscilasi ini penting juga. Tadi periode satu per F ya. Nah, ini juga ada yang satu, yang 2 pi akar L per G. Jadi jadi gini, memang benar bahwa di fisika itu banyak banget rumusnya. Bahwa dalam satu variabel, itu misalkan variabel periode, itu bisa macam-macam carinya. Ada satu per F gitu. Ada lagi yang ini, yang 2 pi akar L per G. Itu banyak banget emang rumus-rumusnya. Yang tadi juga frekuensinya bla 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 gitu. Dan dan sebenarnya em, apa ya? Emang banyak, tapi hasilnya tetap sama, tetap satu gitu. Hasil yang dihasilkan atau yang dihasilkan itu tetap satu, itu adalah 1 per second, dan satuannya dari bukan 1 per second, second maksudnya, satuannya dari periodenya tadi. Jadi tipsnya memang adalah catat rumus. Jadi kalian tuh kalau belajarnya tuh catat rumus gitu ya, kalian menulis rumus-rumusnya. Nanti kalian kayak pakai apa ya? Kayak pakai flashcard gitu, nah, kayak pakai metode flashcard. Jadi kalian hafalin, em, dan nebak ini buat nyari apa gitu misal, karena emang banyak banget rumusnya. Dan semoga aja dikasih rumus di soalnya. Soalnya kalau di tahunku dulu sih nggak ada ya, tapi kalau tahun ini mungkin ada bantuan gitu, ada hint-hint, bantuan hint gitu di belakang soalnya atau di bawah soalnya gitu. Ini di rumusnya ini adalah ini ya. Yang penting kalian tahu cara substitusikan nilainya aja gitu. Kalau ada Vmax sama dengan omega L sin theta. Kalau ada omega, omega itu adalah akar G per L gitu ya. Akar G per L. Oke, lanjut. Vmax-nya itu berarti ini juga tinggal nih ya, tinggal substitusi aja ya. Sin theta, tetanya 10 derajat. Sudah ada juga di sini kan ya. Tinggal substitusi doang aja. Mending itu adalah rumusnya kalian tulis. Ini Vmax-nya lain lagi ya rumusnya kan. Tadi di atas juga lain lagi rumusnya. Nah, yang ini 2 PFA atau omega A. Yang ini omega L sin theta. Berarti kalau dia bentuk sudut, kayak ini. Kalau nggak pakai sudut, pakai yang atasnya gitu aja. Suatu balok 15 gram dipasangkan dengan satu pegas dan ditarik sejauh 20 cm. Kemudian dilepas, getaran yang terjadi diukur memiliki periode 0,8 detik. Wait. Oke, jadi ada balok 15 gram dipasang dengan satu pegas, ditarik sejauh 20 cm. Kalau dilepas, getaran terjadi diukur memiliki periode 0,8 detik. Dicari adalah posisi saat kelajuan 1 meter per second. Lalu dia hitung konstanta pegasnya. Untuk ini, ada persamaannya juga di PDF dari LMS ya. Itu adalah V sama dengan omega akar kuadrat kurang X kuadrat. Ini juga dicatat juga, asalkan karena mungkin aja bakal keluar di UAS nanti gitu ya. Jadi V-nya 1 meter per second ya. Itu adalah kelajuan. Jadi kalau dia tidak ada semacam arah di sini vektor, berarti dia sebuah vektor ya. Kalau ada panahnya gini. Kalau dia nggak ada panahnya berarti sebuah skalar. Kalau dia sebuah vektor namanya kecepatan. Kalau dia tidak ada panahnya berarti sebuah kelajuan gitu.
Lanjutan emang terlihat simpel, tapi ini memiliki perbedaan yang kentara gitu. Jadi akan sangat mempengaruhi gitu. Tinggal di substitusi aja nilai-nilainya itu adalah di sini tuh V1, omeganya juga tinggal dicari aja kan 2 pf ya omeganya. Omeganya 2 pf. Tadi em, periode kan 0,8 detik ya. Tadi periode itu kan 1 per f ya. Jadi kan 1 per 0,8 ya kan ya. Sorry, sorry. Maksudnya satu, sorry, sorry. Maksudnya gini. 0,8 sama dengan 1 per f kan. Jadi f-nya ini kita sebelahin aja gitu kan ya. Jadi em, 1, 1 per 0,8 ya. Itu adalah frekuensinya ya. Jadi ini 2pi dibagi dengan 0,8. Untuk A-nya itu adalah 20 cm. X-nya yang kita cari gitu ya. Hingga didapat 7,85 ya. Itu untuk omeganya yang tadi nih. Ini tadi kan F itu adalah T adalah 1 per F ya kan. Berarti T-nya 0,8 kali kan baru tuh dipindah, bukan pindah ruas sih sebenarnya. Pindah ruas itu adalah istilah yang salah ya, tapi kita kalikan F ya, atau kita kalikan F di kedua sisi lalu kita bagi dengan 0,8 di kedua sisi gitu bisa. Jadi 1 per 0,8 frekuensinya. Sehingga jadi 2pi per 0,8 itulah 7,85. Oke, udah dapat. Berarti satunya rad per second ya. Radian per second. Kalau udah, jadi tinggal kita sebelahin aja. Jadi kita bagi 7,85 di kedua sisi ya. Ini setara kan? Kita perlakukan setara gitu ya. Baru kalau udah tinggal kita ini hilangin dulu akarnya. Kita hilangin akarnya dengan cara mengkuadratkan. Baru em, kita bisa lepaskan 0,2 0,2-nya ya, atau 0,4 ini ke sebelah cross kiri gitu dengan cara menguranginya gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini tidak, ketika dia gini. Ini kan 0,01161 ya. Sama dengan 0,4 kurangi x kuadrat gitu ya. Kalau dia mau pindah ruas berarti kan jadinya 0,0161 dikurangi 0,4 ya. Sama dengan min x kuadrat kan. Nah, ini maunya jadikan positif kan ya, tapi tidak bisa. Kalau kita jadikan positif, maka ini kan jadi positif juga ya kan. Kita akan mengalihkan min 1 di kedua sisi. Ya kan ya? Iya, bener aja ya. Bener aja ya. Bener, bener, bener. Kita dua kalikan dua sisi ya. Kita kalikan negatif di kedua sisi ya. Jadinya ini kan, ini minus jadinya ini. Yang jadi kan minus ya, tadinya minus di positif ya. Bener aja jadi ya. Bener aja ya. Sudah bener aja berarti. Ini jadi ini kan. Sip. Mungkin ini kurang tepat begini ya. Lebih tepatnya seperti ini mungkin ya. Dia negatif 0,0161 ditambah dengan 0,4 sama aja kan, dikurang juga kan. Sama aja ya. Sip, sama aja. Jadi tinggal kita akarkan. Ini untuk hilangin kuadratnya kita akarkan. Kita dapat 1,0,155 ya meter itu posisinya. Lalu untuk konstanta pegasnya itu adalah tadi pakai rumus yang ini omega sama dengan akar K per M. Kalau udah tinggal disubstitusi nilainya 785
M-nya tadi berapa? 0,5 ya. Jadi kita hilangin dulu akarnya gitu. Gini. 7,85 akar K per 0,5 kan. Baru kita kuadratkan ya. Ya gitu kan ya. Jadi kita jangan lepas, jangan pindah ruas dulu kalau masih akar gitu ya. Tapi diselesaikan dulu akarnya baru bisa kita lepasin gitu. Di ini 0,5 dikali dengan 7,85 kuadrat sama dengan K gitu ya. Jadi K-nya adalah ini Newton per meter ya. Kalau mau tahu satuannya itu kan gini aja. Berarti K itu adalah kan rumusnya. Kalau kalian sudah ambil modul 4 ya di praktikum fisika modul 4 itu kan F per X itu ya. Itu adalah konstanta pegasnya. Nah, maka untuk satuannya jadi kan tinggal F kan satuannya Newton, X satuannya meter, jadi Newton meter gitu aja. Sama kayak di F itu satuannya kan Newton kan. Nah, M kali A rumusnya. Jadi ini kan kilogram, ini kan meter per second kuadrat. Ini adalah Newton gitu. Jadi ini satuan SI-nya adalah ini bukan satuan SI. Satuan SI itu yang kilogram, meter, lagi ya, second, apa lagi, candela, joule, joule ya, ini ya. Atau bukan ya, aku juga lupa. Nah, intinya ini adalah satuan SI. Yang jadi bebas mau pakai ini kah atau yang Newton kan bebas. Yang penting tahu satuannya itu aja. Udah cukup video untuk yang oscillasi harmonik. Em, Saranku adalah jangan lupa untuk hafalin rumus dan juga menggambarkan situasi atau kondisi daripada sebuah eh, soal-soalnya itu ya dari kejadiannya itu digambarkan aja, digambarkan dalam bentuk diagram bebas kah atau apakah itu mungkin segambar sekreativitas kalian juga silakan aja. Dan jangan lupa kasihkan nomor-nomor per kondisinya. Kondisi pertama gimana, kondisi kedua gimana gitu. Itu juga ada sebuah nilai tambahan ya. Jadi cukup dari aku nanti aku bakal lanjutin lagi ke kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda tegar, fluida, termodinamika lagi. Oke, thank you.